Aksi wanita bercadar hitam yang menabrak ruang SPKT Polres Pematang Siantar, Sumatera Utara Senin pagi terekam kamera CCTV. Wanita yang diduga stres tersebut kini diamankan polisi. Video CCTV merekam detik-detik saat seorang pengendara motor menerobos masuk ke Mapolres Pematang Siantar, Sumatera Utara Senin pagi. Wanita bercadar hitam itu kemudian menabrakkan motornya ke ruang SPKT. Polisi kemudian mengamankan wanita yang diduga stres tersebut. Menurut informasi, saat dimintai keterangan wanita tersebut sempat mengatakan ingin masuk surga. Namun polisi belum bisa memastikan apakah pelaku terafiliasi jaringan teroris. Sementara itu, Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Panca Simanjuntak mendatangi wanita penabrak Mapolres Pematang Siantar pasca insiden. Hasil pemeriksaan, pelaku ternyata memiliki pemahaman berbeda soal agama. Karena orang ini saya udah lihat ya masih dalam keadaan yang stres, masih nangis kan tadi. Iya, teman-teman juga lihat kan, dengar sendiri kan. Kita tanya kemana, dijawabnya kemana, ya. Iya. Bisa diajak bicara dengan baik, ya kita akan memanggil orang tuanya. Sementara itu, ibu pelaku meminta masyarakat untuk memaafkan aksi nekat putrinya yang sudah meresahkan. Saat ini pelaku masih diamankan untuk dimintai keterangan. Apa motif dari perempuan yang menabrakkan sepeda motornya ke polisi? Benarkah hanya depresi atau ada afiliasi dengan teroris? Kita akan membahasnya bersama dengan Islah Bahwari, Direktur Jaringan Moderat Indonesia. Selamat malam, Pak Islah. Selamat malam, Mas Wilson. Selamat malam semuanya. Baik, Pak Islah, lagi-lagi ini yang diserang pihak kepolisian, meskipun belum ada pernyataan resmi terkait dengan terorisme atau ISIS. Tapi bisakah ini mengapa polisi lagi yang menjadi target? Ini adalah pemahaman-pemahaman yang lazim terjadi bagi kalangan teroris sebenarnya. Mereka menempatkan polisi sebagai kelompok togut karena mereka adalah kaki tangan dari sebuah negara yang menurut mereka tidak menggunakan hukum agama. Mereka menggunakan hukum buatan manusia, lalu semua dibungkus orang-orang yang berada di bawah langit negara yang menggunakan hukum dan undang-undang buatan manusia itu dianggap togut. Dan polisi sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam hal keamanan dan juga TNI kemungkinan sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pertahanan ini pasti akan menjadi sasaran utama karena mereka ini adalah togut-togut yang sebenarnya, termasuk juga pemerintah. Ini memang sudah lama terjadi aksi-aksi lone wolf yang seperti ini di seluruh belahan dunia. Baik, ini apakah ada pengaruhnya dengan pimpinan ISIS yang baru dideklarasi? Ya pasti ada, karena begini, ISIS ini kan sudah tidak mempunyai teritorial, mereka tidak mempunyai wilayah, lalu mereka berusaha mengkonversi berbagai agitasinya, berbagai propagandanya itu menggunakan kanal-kanal media sosial dan jalur-jalur digital. Nah, ini sangat berhubungan sekali dengan yang ditangkap oleh Densus minggu kemarin, kurang lebih sekitar 5-6 orang ditangkap dan ternyata memang mereka bagian dari jaringan ISIS langsung dari luar negeri. Nah, aksi-aksi propaganda no boundaries, borderless seperti ini memang kemudian memicu berbagai self-radicalize di berbagai negara yang memicu orang untuk melakukan aksi-aksi serangan mandiri atau yang kita kenal dengan lone wolf ini. Dan ini adalah konsep-konsep serangan teror masa depan yang harus kita antisipasi. Baik, ini artinya ISIS karena tidak punya teritori artinya masih ada di Indonesia, seperti itu? Ya, jelas ISIS sekarang kan berusaha melakukan penetrasi ideologinya dan juga menjaga kelangsungan ideologinya dalam hal teror, dalam hal agitasi kebencian, caci maki dan sebagainya ini kemudian membuat gayung bersambut. Dan di sini di Indonesia itu banyak sekali paham
paham-paham yang masih menganut kebencian dan caci maki itu. Baik. Nah, seperti yang dilakukan oleh terduga Fitri di Pematang Siantar ini sebenarnya adalah korban-korban dari narasi kebencian yang sudah terbangun sejak lama, dan bisa jadi mereka terpengaruh oleh berbagai propaganda digital yang dilakukan oleh ISIS maupun berbagai narasi-narasi digital yang terafiliasi dengan FPI misalnya. Makanya dia sangat mengglorifikasi, kalau kita baca ya di berbagai media, Fitri ini sangat mengglorifikasi, bahkan menganggap Rizik Syihab ini nabi. Nah, ini yang kemudian memicu mereka untuk melakukan aksi-aksi kekerasan. Baik, berarti salah satu media yang digunakan adalah media digital. Lantas mengapa pemerintah Indonesia ini tidak membatasi dan juga membaca secara langsung agar penyebaran ataupun rekrutmen dari ISIS dari Syria langsung ke Indonesia ini bisa ditahan, Pak Islah? Sebenarnya dunia digital kita hari ini secara global memang sangat sulit untuk melakukan pemetaan maupun menciptakan barrier-barrier ini. Penciptaan barrier-barrier, resisten-resisten itu harus muncul dari masyarakat. Seperti dari terduga Fitri ini kan memang keluarganya sendiri meminta maaf kepada kita karena memang Fitri ini kemungkinan memang bagian dari self-radicalized tadi. Nah, hal yang terpenting yang dilakukan oleh Densus 88 kemarin menangkap salah satu afiliasi dari An-Naba, media yang dirilis oleh ISIS, ini memang menjadi sangat penting karena dari sinilah semua anjuran-anjuran kekerasan itu mengalir dalam bendera ISIS. Nah, persoalannya di Indonesia sendiri banyak sekali media-media karena persoalan orientasi politik maupun orientasi kebencian dan narasi caci maki itu juga membentuk. Akhirnya mereka bertemu dalam satu resiliensi yang sama dan akhirnya memunculkan orang-orang seperti almarhumah ZA di Mabes Polri dan juga hari ini memunculkan terduga Fitri di Pematang Siantar. Ini harus menjadi keprihatinan kita bersama bahwa negara memang harus hadir dalam hal ini. Densus 88 sudah melakukan pemetaan dan penangkapan. Ini menurut saya ini salah satu langkah awal untuk mengurai jaringan digital dari luar negeri. Ini infonya memang terafiliasi langsung dengan media An-Naba di Suriah. Baik, nah anggota ISIS yang ada di Indonesia ini apakah memang orang lama yang akhirnya niatnya untuk melakukan gerakan radikal sekarang baru timbul atau memang rekrutan-rekrutan baru juga banyak, Pak Islah, di Indonesia? Kalau soal orang-orang lama, sebenarnya pihak intelijen kita, pihak Densus maupun lembaga-lembaga intelijen lain, saya yakin sudah menguasai mapping maupun profilingnya. Mereka-mereka yang tergabung dalam JI atau Jamaah Ansarud Daulah itu sebenarnya sudah terpetakan. Yang menjadi persoalan kan orang-orang yang ada di pojokan kamar, mereka berselancar di dunia maya, lalu mereka terpengaruh oleh konten-konten digital ini. Nah, inilah yang kita sebut dengan self-radicalized, terradikalkan secara mandiri, mereka berbaiat sendiri dan melakukan komitmen-komitmen amaliyah mandiri seperti yang terjadi pada beberapa kasus belakangan ini seperti Mabes Polri, penusukan terhadap Jenderal Wiranto. Ini kan sebenarnya embrio-embrio awal yang harus kita antisipasi secara masif di tengah masyarakat. Baik, kita harapkan semoga pemerintah dan juga pemuka agama di berbagai daerah di Indonesia ini bisa turut serta untuk membuat masyarakat tidak terpapar kaum radikal. Terima kasih Pak Islah Bahrawi, Direktur Jaringan Mudat Indonesia, telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat malam, sehat selalu Pak. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di iNewsroom.